akan membahas tentang konsep dasar pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI. Di mana menurut istilah saintifik atau saintifik berasal dari bahasa Inggris yang dipilih menjadi yang diartikan sebagai ilmiah, yaitu bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan atau Tampilkan PPT-nya berdasarkan dulu. ilmu. Share screen PPT-nya. Tekan 1, 2, 3, atau 5. Halo, ada ke Jana? Maaf Pak Zul, bisa di-unmute. Baik, saya lanjut. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya akan membahas tentang konsep dasar pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI. Di mana menurut istilah saintifik atau saintifik berasal dari bahasa Inggris yang dialihbahasakan menjadi ilmiah, yaitu bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan atau berdasarkan dari ilmu pengetahuan, sementara scientifically dialihbahasakan menjadi secara ilmu atau secara ilmiah. Berdasarkan pengertian tersebut, saintifik memiliki makna ilmiah dan dilakukan secara ilmiah. Pendekatan ilmiah berarti konsep dasar yang menginspirasi atau melatar belakangi perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. Nah, oleh karenanya pendekatan pembelajaran ilmiah, scientific teaching, merupakan bagian dari pendekatan pedagogis pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang melandasi penerapan metode ilmiah. Pendidikan dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai sudut pandang bagi pendidik, baik guru maupun dosen atau instruktur terhadap proses pembelajaran. Dari pengertian tersebut, maka muncul pendekatan yang berpusat terutama pada guru atau teacher-centered approach, di mana pendekatan berpusat pada peserta didik yaitu student-centered approach. Nah, dalam proses pembelajaran, peserta didik diharapkan terhindar dari sifat-sifat atau nilai-nilai yang non-ilmiah, yang dimana pendekatan non-ilmiah diartikan atau diliputi sebagai kegiatan yang semata-mata berdasarkan intuisi, akal sehat, prasangka, penemuan melalui coba-coba, dan asal berpikir kritis. Nah, kemudian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI, konsep dasar saintifik dapat diterapkan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Adapun beberapa konsep saintifik yang relevan dalam pembelajaran PAI.
Nah, yaitu ada 7 step. Yang pertama adalah observasi, di mana siswa diajak untuk mengamati fenomena keagamaan dan memperhatikan detail-detailnya. Misalkan mengamati alam semesta sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atau mengamati perilaku manusia dalam nilai-nilai agama. Kemudian mengajukan pertanyaan, yang dimana siswa itu didorong untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan mendalam terkait dengan topik agama yang dipelajari. Kemudian ketiga, yaitu membuat hipotesis atau takhir. Siswa diajak untuk merumuskan hipotesis atau dengan terkait topik agama yang dipelajari. Mereka diberi kesempatan untuk berpikir kreatif dan mengemukakan pendapat-pendapat yang sesuai pengetahuan agama yang telah dimilikinya. Kemudian keempat adalah mengumpulkan data, mana siswa melakukan pengumpulan data dan melalui berbagai sumber seperti kitab-kitab agama atau melalui wawancara atau dapat langsung praktik keagamaan. Dan data ini digunakan untuk mendukung argumen atau kesimpulan yang mereka buat. Kemudian yang ke-5, siswa belajar untuk menganalisis data. Siswa belajar untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan pengetahuan agama, seperti mencari pola, hubungan sebab akibat, dan implikasi dari data yang ada. Kemudian yang ke-6, menarik kesimpulan, di mana siswa diajak untuk menyimpulkan hasil pembelajaran mereka berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan. Kemudian yang ke-7 yaitu mengkomunikasikan, atau biasa disebut dengan intikal, di mana siswa diminta untuk mengkomunikasikan hasil pembelajaran mereka secara lisan maupun tulisan. Mereka berbagi pengetahuan dan pemahaman dengan teman sekelas atau melalui presentasi dengan guru. Nah, dengan menerapkan konsep dasar saintifik dalam pembelajaran PAI, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam konteks keagamaan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Menggunakan laptop. Terima kasih Ibu Amirila. Boleh dilanjutkan Pak Asrudi. Oh, ya, siap. Baik, terima kasih. Kembali saya akan melanjutkan pembahasan yang telah tadi disampaikan oleh Ibu Nirwan Alda pada pemateri pertama. Nah, kemudian yang saya akan bahas itu mengenai tentang karakteristik pembelajaran pendekatan saintifik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum saya masuk kepada karakteristik, tentu berdasarkan bahwa ketika kita melakukan pembelajaran dengan metode ilmiah, tentu di situ terdapat proses dalam pembelajaran tersebut, agar kiranya dalam proses itu kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, dalam metode ilmiah ada beberapa proses yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama itu proses yang pertama diharapkan seorang pembelajar atau seorang orang yang menuntut ilmu itu memiliki sifat cinta akan kebenaran. Artinya ketika orientasi kita cinta kepada kebenaran, maka kita akan senantiasa mencari hal-hal yang bersifat kebenaran agar tidak terhindar dari hal-hal yang bersifat hoax. Kemudian yang kedua yang perlu kita tanamkan dalam metode ilmiah ini, bagaimana seorang pelajar itu tidak mudah percaya terhadap hal-hal yang bersifat takhayul atau hal-hal yang jauh orientasinya dari sesuatu yang bersifat fakta. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah rasa ingin tahu harus besar, ya. Ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu secara besar, maka
dalam proses pembelajaran itu akan lebih memudahkan mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya kita tidak mudah atau tidak cepat terhadap proses apa yang kita ambil. Nah, rasa ingin tahu itulah yang akan membawa kita untuk mencari hal-hal yang lebih baru lagi, hal-hal yang lebih banyak lagi. Kemudian yang yang keempat, seorang pelajar harus memiliki sikap optimis. Artinya dalam optimis itulah yang akan menjadikan kita bahwa apa yang kita kerjakan, jika memang itu suatu kebaikan, maka tidak ada yang istilahnya sia-sia. Kemudian saya akan lanjut terhadap materi karakteristik pendekatan saintifik ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini ada 5 poin karakteristik yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada berbasis observasi dan eksperimen. Sebenarnya tadi sudah sedikit dibahas, jadi saya cuma ingin menambahkan sedikit bahwa ketika observasi kita lakukan itu agar apa? Agar ilmu-ilmu yang kita pelajari ketika kita melakukan observasi, artinya kita terjun langsung terhadap bidang tersebut, sehingga kita lebih mudah memperoleh hasil yang relevan atau suatu fakta. Kemudian yang kedua, mengutamakan proses. Nah, ini juga bersinggungan terhadap apa yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam proses itulah yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan hasil yang lebih maksimal. Kemudian yang ketiga ada kolaboratif. Nah, artinya kita sebagai manusia ini tidak bisa hidup dalam individualis. Artinya perlu ada partner atau orang yang akan membantu kita. Semakin banyak orang, semakin banyak kelompok yang kita miliki dalam suatu pembelajaran, tentu akan muncul berbagai macam ide, akan muncul begitu banyak konsep-konsep yang ada, sehingga dalam pembelajaran tersebut akan lebih memudahkan kita mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Kemudian yang keempat ada mengintegrasikan sains dan agama. Nah, memang dalam antara sains dan agama tidak bisa kita pisahkan, karena begitu banyak fakta-fakta yang ada ketika seorang ilmuwan mempelajari, menekuni yang namanya sains, ternyata dia bisa menemukan jawabannya itu yang berkaitan dengan agama. Begitu banyak para dokter yang ternyata mendapatkan hasil dari penelitian sains itu ternyata banyak di dalam Al-Quran. Artinya sains dan agama tidak bisa kita pisahkan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima itu ada mengembangkan sikap ilmiah. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk pemaparannya. Jadi Bapak Hasri tadi telah menjelaskan bagaimana karakteristik pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI serta bagaimana prosedur saintifik dalam pembelajaran. Kemudian untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Aslan. Kepadanya persilahkan. Bagaimana Bapak Muhammad Aslan? Bagaimana Pak Hasrudi? Sudah ada komunikasi dengan Bapak Muhammad Aslan sebelumnya? Beliau tadi sempat menyampaikan bahwa jaringannya susah masuk di Zoom. Mungkin kendala karena padam. Dilanjutkan oleh temannya supaya selesai. Ya.
Mungkin pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bapak Hasrudi. Baik, terima kasih lagi kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Jadi mungkin saya sedikit saja menyinggung atau melanjutkan terhadap pembelajaran pendekatan saintifik kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kemudian selanjutnya itu yang akan kami bahas itu ada pada titik fokus prosedur pembelajaran. Nah, sebenarnya dalam prosedur pembelajaran ini juga ada 4 poin inti. Yang pertama itu adalah mengamati. Nah, ketika seorang pendidik, seorang pengajar itu bagaimana dia memberikan pengamatan terhadap peserta didik untuk mengelola pengetahuan yang mereka pahami agar kiranya tidak melenceng dari pembelajaran-pembelajaran yang telah dilalui. Nah, kemudian yang kedua, dalam prosedur itu ada poin yang namanya menanya. Nah, di sini menanya atau mengetes sejauh mana pemahaman peserta didik dalam pemahamannya mengenai suatu materi atau suatu tingkat keilmuan. Nah, di sini pula pendidik yang akan membimbing atau memandu peserta didiknya untuk belajar yang menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga ada mengasosiasi. Nah, mengasosiasi di sini merupakan suatu langkah dalam mengelola data dalam serangkaian aktivitas-aktivitas baik itu berupa fisik, begitupun dengan berupa pemikiran dengan bantuan-bantuan suatu alat tertentu. Kemudian yang keempat ada mengomunikasikan. Nah, kegiatan siswa dalam mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan baik itu secara dengan mengamati, menanya, mengumpulkan dan mengolah data. Artinya harus ada komunikasi antara pihak peserta didik dan pihak pendidik agar kita tahu di mana titik pengetahuan seorang peserta didik tersebut. Kemudian selanjutnya penerapan. Nah, dalam penerapan pendekatan saintifik ini yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran. Artinya segala sesuatu itu harus kita mulai dengan perencanaan. Karena ketika kita tidak memulai dengan suatu perencanaan, kita tidak bisa tahu kemana sebenarnya titik tujuan kita. Nah, di sini yang penting dalam perencanaan itu, pertama ada identifikasi tujuan pembelajaran agar mengetahui apa sebenarnya tujuan kita. Kemudian yang kedua ada rancangan kegiatan. Artinya kegiatan-kegiatan yang kita rancang itu akan menjadikan atau menjadi patokan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian yang ketiga ada metode dan strategi dalam menjalankan perencanaan tersebut. Selanjutnya terdapat penerapannya dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam poin pelaksanaan pembelajaran ini juga ada 4. Yang pertama, bagaimana kita mengamati dalam prosedur pembelajaran saintifik itu. Yang kemudian yang kedua ada merumuskan berdasarkan pengamatan. Ketika kita telah melakukan pengamatan, kemudian kita rumuskanlah apa-apa saja yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga ada merencanakan percobaan kegiatan. Artinya ketika kita telah melakukan perencanaan, sudah melakukan pengamatan, kita harus mencoba terjun untuk mengetahui hasil kita nanti. Kemudian yang keempat, setelah melakukan percobaan tentu akan ada hasil. Nah, disitulah kita akan mengumpulkan data dan menyimpulkan hasil yang kita peroleh. Kemudian terakhir ada evaluasi pembelajaran. Segala sesuatu perlu kita evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kita. Nah, dalam evaluasi pembelajaran itu pula lah kita akan mengetahui apa kekurangan dan apa kelebihan. Kekurangan yang ada bisa kita tutupi dan kelebihan yang ada bisa kita senantiasa untuk pertahankan. Jadi mungkin saja pemaparan saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk pemaparan dari kelompok pertama, yakni Ibu Nirwana Alda dan Bapak Hasrudi. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan untuk 3 penanya pertama untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 terkait pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI. Ya.
Untuk penanya pertama, kami berikan kesempatan kepada Ibu Amirillah. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini mungkin saya tertarik sekali dengan penjelasan dari pemateri dari Bapak Hasrudi yang menjelaskan tentang karakteristik pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI. Tadi yang sempat dijelaskan oleh Bapak Hasrudi bahwa ada 5 poin dari karakteristik pendekatan saintifik. Nah, ada salah satu poin yang saya anggap tertarik sekali untuk saya tanyakan, yaitu tentang poin kelima, mengembangkan sikap ilmiah. Dan sasaran pertanyaan saya yaitu sikap ilmiah seperti apa yang harus dibangun dalam pendekatan saintifik dalam pendidikan agama Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Mohon maaf, saya ulang kembali pertanyaannya. Di antara 5 poin karakteristik, yakni poin kelima, sifat ilmiah seperti apa yang perlu dibangun dalam pendekatan saintifik pendidikan agama Islam. Iya. Selanjutnya, penanya kedua, kami berikan kesempatan kepada Ibu Nur Mutmainnah. Kepada Ibu Nur Mutmainnah dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, seperti dijelaskan oleh pemateri bahwa prosedur pembelajaran itu ada 4, yaitu mengamati, menanya, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Di sini pertanyaan saya, berapa lama proses setiap prosedur pembelajaran itu bisa dilaksanakan agar nantinya pembelajaran pada pendekatan saintifik itu bisa terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua saya ulang, bahwa dalam prosedur pembelajaran saintifik itu ada 4 langkah. Kemudian membutuhkan pada setiap langkah membutuhkan berapa lama dalam penerapannya, seperti itu? Ya. Kemudian pertanyaan terakhir, langsung saja kita berikan kepada Bapak Syamsul SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih moderator berikan kesempatan kepada saya untuk bisa berikan pertanyaan kepada kelompok 1. Dalam pembahasan kali ini, bagaimana tadi sudah disampaikan tentang konsep dasar saintifik dalam pembelajaran PAI, saya mungkin memberikan pertanyaan mungkin hanya 1 terkait dengan analisis atau langkah-langkah mengamati dan merumuskan masalah tentang hipotesis, mengumpulkan data dan tujuan dalam pembelajaran saintifik ini. Tentunya yang saya agak ingin menimbulkan pertanyaan adalah bahwa dalam konsep pembelajaran ini, saintifik ini, di mana kita ketahui bahwa arahannya bukan untuk mencari atau menemukan solusi, tetapi dia hanya diprioritaskan pada suatu pengamatan. Dalam hal ini saya ingin butuh penjelasan apa yang menjadi dasar atau menjadi parameter sehingga dikatakan di sini bukan mencari solusi, bukan untuk menemukan masalah, tetapi untuk hanya mengamati dan menganalisa suatu keadaan dalam
kecapaian atau ketercapaian pembelajaran atau konsep dasar saintifik itu sendiri. Bisa dijelaskan sehingga ada makna dalam materi tadi. Terima kasih, hanya itu saja. Saya ulang. Ini yang menjadi pertanyaan dari Syam itu bukan ada solusi, tetapi bagaimana konsep saintifik ini berubah ini hanya pada pengamatan, ya. Konsep dasarnya adalah hanya pengamatan dan mencari hukum-hukum dan cara untuk bagaimana itu mengamati karakter-karakter siswa itu sendiri. Sedangkan yang dalam pembahasan ini tidak dikategorikan untuk mencari solusi. Kira-kira apa makna secara detailnya sehingga untuk menemukan solusi, mencari keluar dari jalan solusi itu tidak dilakukan dalam pendekatan ini. Oke. Terima kasih. Ya. Mungkin kita berikan waktu 5 menit kepada pemateri, karena pemateri di sini hanya 2 orang, Bu Nirwan Alda dan Bapak Asrudi. Sambil saya bacakan kembali ketiga pertanyaan yang sempat kita kumpulkan di sini. Bismillah, mohon koreksinya ya untuk para penanya jika ada saya salah menanggapi. Pertanyaan yang pertama, di antara 5 poin karakteristik di sini ada poin kelima, yakni mengembangkan sifat ilmiah. Nah, sifat ilmiah seperti apa yang perlu dikembangkan dalam pendekatan saintifik itu? Mungkin pemakala bisa memberikan contoh mengenai bagaimana sifat pengembangan sifat ilmiah yang dimaksud. Kemudian pertanyaan kedua, yakni pada prosedur pembelajaran. Ya. Nah, di sini dalam prosedur pembelajaran ada 4 poin. Kemudian pertanyaannya, butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan pada setiap tahap prosedur agar pendekatan saintifik ini berjalan dengan efektif. Kemudian pertanyaan ketiga tadi ini kita dapat dari Bapak Syam, di mana mungkin agak bertentangan, di mana pemakala tadi mengatakan konsep dasarnya itu hanya pada pengamatan, tetapi tidak untuk menemukan solusi. Ya, mungkin seperti itu singkatnya. Kepada materi dipersilahkan untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mungkin akan sedikit mencoba menjawab dari pertanyaan saudari Ibu Ami. Beliau tadi mempertanyakan tentang poin karakter itu kan ada 5 dan bagaimana sebenarnya kita mengembangkan sikap ilmiah. Nah, sebenarnya sikap ilmiah itu banyak, termasuk dalam sikap ilmiah itu bagaimana kita kritis. Nah, ketika kita memiliki rasa kritis, itu merupakan salah satu sikap pengembangan ilmiah. Artinya ketika ada sesuatu yang baru, kita harus gali terus-menerus itu. Apakah memang ini pembaharuan sesuatu yang baru ini, apakah bagaimana potensinya terhadap keagamaan kita. Kemudian juga dalam kritis itu tentu ada rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu inilah yang juga akan membawa kita untuk senantiasa mendalami dan mencari di mana sebenarnya titik-titik apakah sesuatu ini mempengaruhi dalam keagamaan kita atau malah sebenarnya tidak mempengaruhi. Artinya ada rasa ingin tahu yang besar di situ. Kemudian sikap ilmiah yang lainnya, kita harus terbuka terhadap perubahan. Nah, ketika ada pembaruan yang baru dalam misalkan dunia sains, seperti misalkan contoh misalkan
ketika ada dulu bayi tabung, tentu itu artinya tidak bisa kita tolak mentah-mentah bilang oh ini haram. Tentu ada sikap kritis dan bagaimana kita mengkaji masalah tersebut, apakah memang itu dibolehkan dalam agama atau tidak. Nah, di dalam sikap terbuka pada perempuan inilah juga yang akan menjadikan kita bahwa dalam keberagaman itu tentu tidak bisa kita telan mentah-mentah, tidak bisa kita buang mentah-mentah juga. Artinya harus ada rasa kritis di dalamnya. Kemudian yang terakhir itu berpikir rasional. Kita mempunyai sikap ilmiah yang berpikir rasional. Tentu dalam berpikir rasional itu tidak hanya serta-merta pemikiran kita sendiri. Kita harus berdiskusi juga dengan orang lain, dengan kelompok lain, sambil bertukar pikiran. Kita mencari dalil-dalil yang ada. Itu semua merupakan salah satu cara untuk mengembangkan sikap ilmiah kita. Jadi poin intinya, tidak serta-merta membuang sesuatu yang baru, tapi tidak juga serta-merta menerima sesuatu yang baru. Perlu ada kajian-kajian di dalamnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Itu tadi jawaban dari Bapak Hasrudi. Salah satu di antaranya yakni yang pertama berpikir kritis. Kemudian bagaimana menerima hal-hal baru secara terbuka, tanpa menolaknya secara mentah-mentah. Nah, kemudian yang terakhir berpikir rasional dengan mendiskusikan hal-hal baru, tidak semerta-merta menolak hal-hal baru yang datang, tetapi berdiskusi dulu dalam sebuah forum atau kajian. Bagaimana Ibu Amirillah dengan pertanyaan? Baik, terima kasih Pak Hasrudi. Saya rasa sudah cukup dan saya terima kasih. Ya, alhamdulillah. Oke. Masih ada 2 pertanyaan ya. Nanti digabung dijawab setelah presentasi kelompok 3. Jadi yang presentasi selanjutnya nanti dilanjutkan lagi kelompok 3. Jadi saya ambil alih lagi Bu Tris. Baik. Yang 2 pertanyaan itu sebentar karena ini saya lihat distrik kurang bersahabat. Silakan tampil lagi dulu kelompok 3. Kelompok 2 saya lewati karena tadi terlambat masuk. Saya sudah buat tempat memasukkan tugasnya. Jadi yang tampil hari ini kelompok 1 dan kelompok 3. Dibalik sekarang kelompok 1 menjadi moderatornya, kelompok 3 yang presentasi. Direkam Bu ya. Silakan kelompok 1 diambil alih cepat. Rasulullah yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Usman Nur, PD, sahabat-sahabat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan presentase makalah oleh kelompok 3. Namun sebelum kita lanjut ke kelompok 3, apakah kelompok 3 sudah siap untuk mempresentasikan? Telah diberikan Bapak Jamaluddin Mangka selaku moderator dari kelompok 3 pada hari ini. Selanjutnya bisa pindahkan slide-nya Bu. Selanjutnya saya dari kelompok 3, yakni pemateri pertama pada makalah tentang pembelajaran model pembelajaran PAIKM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Adapun pada materi pertama yaitu pengertian tentang PAIKM. PAIKM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PAIKM sendiri merupakan salah satu model pembelajaran yang menitik fokuskan pada peserta didik untuk berperan aktif saat proses pembelajaran berlangsung.
Model pembelajaran ini mengilustrasikan proses pembelajaran yang menyenangkan dan peserta didik dilibatkan langsung untuk berpartisipasi selama proses pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, guru dituntut untuk menciptakan ide-ide yang menarik minat belajar siswa. Selanjutnya, kriteria pendekatan PAIKEM. Dari kriteria pendekatan PAIKEM ini, yang pertama yaitu pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif adalah bahwa dalam pembelajaran peserta didik aktif secara fisik dan mental dalam hal mengemukakan penalaran atau alasan. Nah, jadi dalam menemukan kaitannya yang satu dengan yang lain, mengkomunikasikan ide atau gagasan, mengemukakan bentuk representasi yang tepat, dan menggunakan semua itu untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yang kedua yaitu pembelajaran inovatif. Nah, dari pembelajaran inovatif ini dapat dilakukan dengan cara mengadaptasikan model-model pembelajaran yang menyenangkan yang bisa membuat peserta didik terbebas dari kejenuhan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran kreatif. Nah, dari pembelajaran kreatif ini menekankan pada pengembangan kreativitas, baik pengembangan kemampuan imajinasi dan daya cipta atau mengarang, membentuk, atau mempraktekkan, maupun pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Nah, jadi dalam pembelajaran kreatif ini, tingkat dasar pada umumnya masih mengupayakan untuk pengembangan kemampuan berpikir rasional logis. Nah, dalam hal tersebut, guru sebagai fasilitator dituntut untuk senantiasa kreatif dalam merancang pembelajaran, serta memiliki beragam strategi pembelajaran yang dapat digunakan agar pembelajaran tersebut memenuhi beragam tingkat kemampuan peserta didik di kelas, agar pengetahuan peserta didik ini dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya sendiri atau bentuk transfer pengetahuan dari guru. Selanjutnya, pembelajaran kreatif. Nah, dari pembelajaran kreatif ini merupakan kriteria yang paling penting dalam setiap pembelajaran. Nah, jadi dalam suatu pembelajaran kreatif ini, manakala pembelajaran tersebut menciptakan tujuan pembelajaran. Tunggu, Pak. Ya, jadi dalam selanjutnya mohon maaf. Jadi selanjutnya itu pembelajaran efektif. Ya, dari efektif adalah berhasil mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, dalam pembelajaran telah terpenuhi apa yang menjadi tujuan dan harapan yang hendak dicapai. Jadi aspek efektivitas pembelajaran merupakan kriteria penting dalam setiap pembelajaran, karena dalam suatu pembelajaran tersebut efektif ini manakala bisa mencapai tujuan pembelajaran, di mana tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran itu mencakup pembentukan kemampuan, sikap, keterampilan, pengembangan kepribadian, serta kemampuan penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Nah, jadi dalam konteks pembelajaran, suatu pembelajaran dapat dinilai efektif bila pembelajaran itu telah mencapai tujuan khusus yang telah ditetapkan dalam suatu kurikulum. Selanjutnya, yang kelima yaitu pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan merupakan pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga memberikan suasana penuh keceriaan, menyenangkan, dan yang paling utama adalah tidak membosankan peserta didik. Nah, jadi suasana seperti itu akan membuat peserta didik bisa lebih terfokus dalam proses pembelajaran berlangsung, sehingga dalam meningkatkan perhatian terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Jadi salah satu upaya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan adalah dengan menggunakan edukatif atau belajar sambil bermain. Nah, jadi melalui keterlibatan dalam permainan,
mereka dapat mengembangkan dirinya serta mulai memahami status dan perannya dalam kelompok teman sebayanya yang akan sangat bermanfaat untuk memenuhi dan menunaikan status dan perannya dalam masyarakat kelak, sehingga dalam masyarakat kelak setelah beranjak dewasa. Jadi pembelajaran menyenangkan juga dapat dilakukan secara terpadu, misalnya guru mengkombinasikan antara mata pelajaran pendidikan jasmani dan matematika, contoh dalam dunia sekolah dasar semisal, jadi sehingga peserta didik di sini dapat lebih dari satu pengetahuan secara sekaligus. Ya, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Kita telah memberikan pembahasan kepada kita semua. Ada 2 poin ya terkait pengertian tadi, dan selanjutnya menjelaskan 5 kriteria dalam model pembelajaran PAIKOM. Ini sangat menarik pembahasannya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang karakteristik pemateri kedua. Kita persilakan dengan hormat kepada pemateri kedua dari kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Moderator. Yang kami hormati, dosen pengampu pada mata kuliah hari ini, Bapak Dr. Usman Nur SAG MAG. Ya, langsung saja. Kali ini saya akan membahas tentang karakteristik model pembelajaran PAIKOM. Jadi kita ketahui bersama bahwasannya model pembelajaran PAIKOM ini di kepanjangannya adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Merupakan suatu dari berbagai model pembelajaran yang berpusat kepada anak. Nah, jadi model PAIKOM ini adalah model pembelajaran yang membimbing dan mengarahkan anak-anak bersifat efektif, inovatif, kreatif, sehingga dalam proses pembelajaran dapat tercipta pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Mungkin langsung saja, karakteristik model PAIKOM ini kita lihat bersama bahwa yang pertama adalah berpusat kepada siswa. Nah, siswa ini adalah sebagai student-centered. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Kemudian guru di sini berperan sebagai fasilitator dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman langsung terhadap siswa. Jadi memberikan pengalaman langsung kepada siswa itu atau dinamakan direct experience dengan pengalaman langsung pada pembelajaran melalui metode ceramah. Semisal pada mata pelajaran seperti membuat pola. Siswa akan dihadapkan pada sesuatu yang nyata dan konkret sebagai dasar untuk lebih memahami hal-hal yang lebih abstrak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Jadi pada model pembelajaran PAIKOM ini dipisahkan antara mata pelajaran tidaklah begitu jelas dengan fokus kepada pembelajaran yang membuat terfokus. Misalnya diarahkan kepada pokok pembahasan dalam membuat pola. Jadi dalam poin ini anak-anak diarahkan kepada pelajaran yang memang menjurus kepada sesuatu yang jelas itu. Kemudian yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Ya, PAIKOM menyajikan konsep-konsep dari mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Saya ulang kembali, PAIKOM ini menyajikan sebuah konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Semisal pada mata pelajaran membuat pola, siswa akan mampu memahami konsep tersebut, bisa dipahami dengan secara utuh oleh anak-anak tersebut. Kemudian yang kelima, bersifat fleksibel. Yang dimaksud bersifat fleksibel di sini adalah seorang guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, maupun kehidupan siswa dengan keadaan lingkungan siswa di sekolah dengan siswa.
Seperti materi pelajaran, membuat pola dapat dikaitkan dengan mata pelajaran lainnya. Misalnya, mata pembelajaran menggambar atau sesuatu yang abstrak seperti itu untuk melihat macam-macam desain busana anak dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah menggunakan prinsip belajar bermain dan menyenangkan. PAIKM ini mengadopsi tentang prinsip yang tadi, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir, tahap tinggi, kritis, dan berpikir kreatif. Kemudian di PAIKM ini mereka diberikan kebebasan kepada siswa selama belajarnya sambil bermain dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Namun tetap dalam keadaan belajar dan memahami pelajaran yang sedang disampaikan oleh pendidiknya. Oleh karena itu, jasmani dan rohani perlu mendapatkan kebebasan dalam menerima pesan, lingkungan belajarnya, dalam memanifestasikan kehendak serta tingkah laku peserta didiknya. Mungkin itu saja dari penjelasan karakteristik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Kamsir atas pembahasannya terkait 6 karakteristik model pembelajaran PAIKM. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan pada pemateri ketiga untuk menjelaskan materi terkait prosedur dalam model pembelajaran PAIKM. Pada pemateri ketiga disilakan dengan Bapak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Bapak Moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai prosedur penerapan strategi model pembelajaran PAIKM. Ya, jadi model PAIKM dapat diartikan sebagai model pendekatan dalam mengajar approach learning yang dikombinasikan dengan berbagai alat pembelajaran dan metode-metode tertentu yang disertakan dengan penempatan lingkungan yang baik sehingga kegiatan belajar menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga peserta didik akan mudah dalam menyerap materi yang diberikan oleh pengajar. Nah, agar terciptanya pembelajaran yang mampu meningkatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik, maka suasana belajar harus bervariasi. Nah, seorang guru dalam pembelajaran PAIKM perlu memiliki strategi, metode, dan pendekatan tertentu. Jadi, di sini model pembelajaran PAIKM dapat terlaksana dengan baik apabila dalam prosesnya mengikuti 3 tahap. Di sini yang pertama, merencanakan proses pembelajaran dengan sebaik mungkin. Ya, ini tugas pengajar atau guru. Kemudian pembelajaran yang menarik dan menantang, dan yang terakhir anak didik atau peserta didik menjadi pusat pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah pada PAIKM ini, ya, sebagai tahap strategi pencapaian kompetensi, kegiatan PAIKM perlu didesain dan dilaksanakan dengan efektif agar mendapat hasil yang maksimal berdasarkan panduan yang telah disusun. Kemudian kegiatan pembelajaran terdiri di sini yang pertama kegiatan tatap muka, kemudian kegiatan tugas yang terstruktur dan kegiatan mandiri yang tidak terstruktur. Nah, sekolah standar beban belajarnya dinyatakan dalam jam pembelajaran yang ditetapkan bahwa 1 jam pelajaran terdiri dari 45 menit, kemudian SMP 40 menit, sedangkan SD 35 menit. Nah, kemudian pada poin kegiatan mandiri tidak terstruktur, di sini ada pemilihan strategi
expository yang dilaksanakan atas pertimbangan yang pertama karakteristik peserta didik dengan kemandiriannya, kemudian sumber referensi, kemudian jumlah peserta didik, kemudian alokasi waktu dan jumlah materi yang diberikan. Kemudian di sini PAIKEM dalam proses pembelajaran. Yang pertama, siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui bahan ajar. Kemudian yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat belajar anak yang cocok dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan ajar sehingga kelas lebih mencolok dan menarik perhatian para peserta didik. Kemudian guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok. Kemudian yang terakhir, guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan masalah, menggunakan gagasan dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah. Ya, mungkin dari saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Ibu Krisnawati bahasannya. Ada beberapa poin tadi yang dijelaskan terkait prosedur, tahapan-tahapan dan implementasi PAIKEM dalam pembelajaran. Ada beberapa hal tadi yang dijelaskan. Kemudian selanjutnya kita berikan kesempatan ke pemateri keempat untuk melanjutkan pembahasan makalah dari kelompok 3 ini. Kira masih ada yang ingin disampaikan, silakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Yang kami hormati Bapak Dr. Usman SAG MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang skenario penerapan model PAIKEM dalam pembelajaran PAI. Jadi dalam skenario ini terdapat beberapa tahapan untuk menerapkan model PAIKEM dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran PAI. Nah, tahap pertama yaitu pendahuluan. Jadi sebelum memulai pembelajaran, pendidik akan melakukan kesiapan peserta didik untuk memulai pelajaran. Nah, biasanya pendidik akan membuka pembelajaran dengan memberikan salam dan meminta peserta didik untuk membaca doa, kemudian akan dilakukan sebuah pengabsenan. Nah, dalam tahap ini ada beberapa kegiatan atau aspek yang terdapat dalam tahap ini. Yang pertama yaitu mengaitkan pelajaran sekarang dengan pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui konsep-konsep pembelajaran yang telah dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang keempat, yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian pada tahap kedua, yaitu presentasi materi. Jadi, pada tahap ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama, presentasi konsep-konsep yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua, presentasi tentang alat dan bahan yang akan digunakan, serta media yang digunakan dalam media pembelajaran. Nah, media pembelajaran sebaiknya digunakan media pembelajaran yang menarik, agar siswa atau peserta didik semangat dalam mengikuti pembelajaran. Contohnya, kami mengambil satu contoh, yaitu menggunakan media pembelajaran audiovisual dengan menayangkan video pendek tentang materi meneladani akhlak Nabi dan Rasul. Kemudian, pada tahap ketiga, yaitu membimbing kelompok belajar. Jadi, setelah dilakukan proses presentasi materi, kemudian yang ketiga, yaitu membimbing kelompok belajar. Jadi, terdapat beberapa tahapan dalam tahapan ini. Terdapat beberapa aspek. Yang pertama, menempatkan siswa kepada kelompok belajar. Jadi, setelah menonton video pendek, siswa akan dibentuk
sebuah kelompok belajar agar mampu berdiskusi dan aktif memaparkan materi gagasannya kepada peserta didik lain. Sebagaimana yang kita tahu bahwa PAIKM ini menitikberatkan kepada keaktifan siswa. Kemudian aspek yang kedua yaitu pendidik memberikan lembar kerja siswa atau LKS. Nah, teman-teman, LKS adalah bahan ajar yang biasanya digunakan di sekolah sebagai alat bantu untuk siswa belajar dan berlatih. Ini biasanya berupa lembaran berisi pertanyaan, tugas, atau latihan yang harus dikerjakan siswa. Kemudian, yang ketiga, memberikan bimbingan kepada kelompok yang membutuhkan. Jadi, pendidik di sini dalam hal ini bukan hanya sebagai pendorong, akan tetapi juga sebagai pengontrol dan garda terdepan untuk peserta didik yang membutuhkan bimbingan. Kemudian, yang keempat pada tahap ini yaitu mengumpulkan hasil kerja kelompok. Jadi, setelah mereka melakukan diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKS, maka setiap kelompok akan mengumpulkan hasil kerjanya sesuai hasil diskusi mereka. Kemudian, pada tahap keempat yaitu menelaah pemahaman dan memberikan umpan balik. Jadi, skenario penerapan yang keempat ini terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama memberikan kesempatan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya sesuai dengan hasil diskusi mereka. Nah, presentasi kelompok ini pada model PAIKM ini berfungsi untuk memungkinkan peserta didik untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan temuan mereka kepada audiens. Kemudian, yang kedua, presentasi kelompok dapat menambah keterampilan berbicara di depan umum, kemudian dapat pula mengasah keterampilan bekerja sama dengan tim, dan banyak sekali fungsi-fungsi lain dari presentasi kelompok. Kemudian, pada tahap keempat ini terdapat pula aspek yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi. Jadi setelah presentasi mereka selesai, pendidik akan memberikan kesempatan untuk peserta didik berpartisipasi aktif dalam diskusi, entah mereka mengeluarkan pendapat, ide, pemikiran, ataupun berupa pertanyaan. Kemudian yang ketiga, pendidik akan memberikan konfirmasi terhadap hasil kerja peserta didik. Kemudian pada tahap kelima, yaitu pengembangan dan penerapan. Nah, pada tahap ini, peserta didik akan menyimpulkan seluruh materi pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, hal ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa, memperkuat pemahaman, membantu informasi tersimpan dalam memori jangka panjang, serta mengidentifikasi ide-ide pokok agar siswa dapat berpikir kritis. Kemudian yang kedua, memberikan tugas rumah kepada peserta didik agar ini diberikan agar siswa nantinya akan mengulang pembelajarannya di rumah dan mengembangkan keterampilan pembelajaran secara mandiri. Kemudian tahap terakhir dari skenario penerapan model PAIKM yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Jadi mengevaluasi ini sebagaimana tadi yang telah dijelaskan juga oleh kelompok 1, yaitu agar mengukur kemampuan siswa, mengukur seberapa paham siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jadi dalam model PAIKM, pendidik akan memberikan penilaian pada akhir pembelajaran dalam bentuk tes. Selain itu, pendidik juga dapat memberikan evaluasi di akhir semester dengan berbagai cara, seperti tes tulis, kemudian tes lisan yang biasanya kalau dalam pembelajaran PAIA berisi hafalan ayat, niat, serta rukun ataupun menghafal nama-nama Nabi dan Rasul. Kemudian yang ketiga berupa praktek, baik praktek sholat, wudhu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu penilaian proses yang dilakukan ketika peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Jadi bukan hanya dalam dinilai dalam pengetahuannya, akan tetapi juga dinilai dalam sikap selama proses pembelajaran itu berlangsung. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan dari materi kami yaitu bahwa PAIKM adalah salah satu model pembelajaran yang menitikfokuskan pada siswa untuk berperan aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Dan PAIKM ini memiliki beberapa karakteristik sebagaimana tadi yang telah dijelaskan dan memiliki 6 tahapan. Agar PAIKM ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran dan dapat mencapai tujuan dalam pembelajaran. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Bu Sutriani ya atas pembahasannya terkait masalah skenario model pembelajaran PAIKM dan setelah itu kemudian menyimpulkan pembahasan makalah pada siang hari ini. Kita berterima kasih kepada pemakalah yang sudah menyiapkan makalah ini dengan sangat baik dan menarik. Presentasinya juga sangat sistematis dan informatif. Tentu teman-teman sekalian sudah memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait model pembelajaran PAIKM yang baru saja disampaikan oleh pemateri pada siang hari ini. Namun tidak menutup kemungkinan di antara Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin dikonfirmasi oleh pemateri pada siang hari ini. Kami berikan kesempatan kepada dua orang penanya untuk memberikan pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Untuk sementara kami berikan ke dua orang ya. Yang pertama di layar kami ini yang pertama raise hand adalah Bapak Khairul Iswandi dari Sumatera. Disilakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Tadi telah dijelaskan mengenai beberapa materi. Yang pertama itu definisi, kemudian prinsip, karakteristik, prosedur, langkah-langkah, hingga skenario penerapannya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah pembelajaran model PAIKM ini dapat diterapkan secara daring atau online? Kemudian saya minta apakah juga pembelajaran model PAIKM ini memiliki kelebihan dan kekurangan? Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan pertanyaan dari saya. Saya serahkan kembali kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Khairul. Pertanyaan yang sangat bagus. Ada dua hal tadi yang ditanyakan terkait kelebihan dan kelemahan PAIKM serta apakah bisa diterapkan dalam online ya, online maupun offline. Kita tampung dulu pertanyaan dari Pak Khairul untuk mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang raise hand. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada kita silakan ke pemateri untuk menjawab langsung pertanyaan. Oh ada ya Pak Samsul. Kita berikan kesempatan kedua untuk Pak Samsul untuk berikan pertanyaan kepada pemateri kelompok. Baik Pak Jamaluddin Mangka, terima kasih sebagai moderator. Daripada satu ini pertanyaan lebih baik ditambah menjadi dua. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya untuk kesempatan kali ini saya akan berikan satu pertanyaan kepada kelompok 3 ya. Pertanyaan saya, sebagaimana hanya tadi sudah dijelaskan terkait dengan model pembelajaran pola PAIKM ini, di mana secara terstruktur pola dan langkah-langkah pembelajaran PAIKM ini sudah sangat sistematis untuk mencapai pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif serta menyenangkan. Dalam hal ini yang mungkin saya ingin tanyakan, karena mengingat untuk melakukan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, itu sangat sulit menurut saya. Untuk itu, langkah dan persiapan tadi sudah diuraikan semua, tapi yang tidak terlintas di materi ini adalah semacam metode. Metode apa yang paling pas untuk mencapai keempat atau kelima tujuan pembelajaran pola PAIKM ini? Metode apa yang pas untuk kita gunakan dalam pencapaian pembelajaran yang aktif, kemudian kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Saya kira itu saja Pak Jamaluddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samsul atas pertanyaannya terkait bagaimana menerapkan prinsip-prinsip model pembelajaran PAIKM apa saja metodenya, karena menurut Pak Samsul ini adalah suatu yang tidak mudah menerapkan model PAIKM ini. Nah, barangkali pemateri bisa memberikan gambaran-gambaran atau tips bagaimana
penerapan PAIKEM ini, metode yang ditanyakan tadi Pak Samsul. Nah, olehnya itu kita langsung persilahkan ke pemateri untuk menjawab apakah pertanyaan dari Pak Khairul atau Pak Samsul, disilakan. Ya, Pak. Sambil memberi kesempatan kepada kelompok 3 untuk menjawab, mengumpulkan jawaban-jawaban yang konstruktif. Tadi ada 2 pertanyaan dari kelompok yang ditujukan kepada kelompok 1. Kali bagus dulu dijawab yang 2 pertanyaan itu. Silakan ya. Ya, Pak. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu dari kelompok 3, kita silakan tadi pertanyaan untuk kelompok 1. Jadi silakan materi kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang pending tadi kepada kelompok 1, atau diserahkan ke moderatornya dulu Pak ya. Kelompok 1. Langsung saja Pak dijawab. Kepada pemateri kelompok 1 disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Syamsul. Yaitu, inti pertanyaannya adalah mengapa penerapan pendekatan saintifik hanya mengamati dan bukan mencari solusi. Jadi, penerapan pendekatan saintifik atau ilmiah dalam pembelajaran yang ada di sekolah bertujuan untuk membiasakan siswa berpikir, bersikap, serta berkarya dengan menggunakan kaidah dan langkah ilmiah. Nah, proses pembelajaran menjadi lebih penting dibandingkan hasil pembelajaran. Secara konsep, pendekatan saintifik lebih mengarah pada model pendidikan humanis, yaitu pendekatan yang memberikan ruang kepada siswa untuk berkembang secara lebih optimal. Nah, seperti yang ada pada materi karakteristik saintifik dalam PAI, yaitu berbasis observasi dan eksperimen, yang dimana pendekatan saintifik dalam PAI ini mendorong siswa untuk mengamati fenomena keagamaan secara langsung dan melakukan eksperimen untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Nah, fungsi dari melakukan observasi dan eksperimen ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir, yaitu berpikir kritis dan analitis dalam memahami ajaran-ajaran agama. Mungkin itu saja yang sempat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Bu Nirwana Alda, terima kasih atas jawaban dan yang ditujukan kepada pertanyaan Samsul ya untuk kelompok 1 tadi. Yaitu kita meminta konfirmasi dari Pak Samsul. Bagaimana Pak jawaban dari Ibu Nirwana? Kira jawaban Ibu Nirwana tadi, lagi-lagi saya katakan kita ini di SUMI ini bukan mencari kepuasan, tapi minimal mencari informasi, mencari fakta apa yang ada pada rekan-rekan, mungkin juga ada pada kita, saling melengkapi dan menyempurnakan. Di sini saya jawabannya sudah bagus, sudah mengena. Namun yang muncul di benak saya ini tadi, saya telah menemukan dalam makalah tadi dikatakan bahwa di dalam mengolah dan menganalisis daripada konsep dasar pembelajaran saintifik ini bukan ditujukan untuk mencari solusi. Nah, kalau kita identikan dengan mengamati, ini bukankah itu adalah sebuah solusi? Mencari fakta, mencari kondisi dan keadaan itu, bukankah itu adalah bagian dari solusi? Jadi hanya itu barangkali yang agak mengganjal pikiran saya. Tetapi menurut saya itu sudah jawaban yang bagian-bagian itu juga. Mungkin hanya karena pembentukan karakter, mental dan semuanya itu akan menjadi sasaran dalam pembelajaran saintifik itu sendiri. Saya kira itu saja Pak Jam. Baik Pak, terima kasih Pak Samsul. Iya, saya sudah bisa diterima itu saja. Oke,
Terima kasih atas konfirmasinya Pak, atas pertanyaan pertama tadi terkait makalah model pembelajaran saintifik. Nah, untuk kesempatan berikutnya kita persilahkan lagi ke pemateri kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang lain yang dititipkan tadi dan masalah pembelajaran saintifik. Bapak Ibu dari kelompok 1 ada yang ingin menjawab? Maaf Pak, tadi yang jawaban kedua mau dijawab Pak Hasrudi. Pak Hasrudi, ya. Hadir Pak Hasrudi, silakan. Pak Hasrudi. Yang jawabannya yang ringkas dan jelas ya. Ya. Karena katanya masih ada mata kuliah sesudah ini ya. Ya. Pak Hasrudi, masih bersama kita kah pada Zoom hari ini, Pak Hasrudi? Kayaknya Sepertinya beliau meninggalkan kita. Terputus kata bagaimana? Putus jaringanmu. Mungkin mati lampu habis casnya. Oke, kelompok 3. Silakan dijawab tadi pertanyaannya. Ya, baik, kepada kelompok 3 silakan dijawab pertanyaan dari Pak Khairul dan Pak Samsul juga ini. Terima kasih. Bu Trisnawati ya, silakan Bu. Iya, saya sedikit mau menjawab pertanyaan dari Bapak Syamsul mengenai kekurangan dari model belajar PAIKEM ini. Ya, jadi kita bisa dengar tadi pemaparan materi bahwa model pelajaran PAIKEM ini menjadikan peserta didik sebagai titik fokus. Nah, jadi salah satu di antara kekurangan dari model pelajaran PAIKEM itu yang pertama SDM guru. Nah, kemudian siswa yang pasif karena model belajar PAIKEM ini menuntut peserta didik untuk lebih aktif, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa di antara peserta didik pasti ada yang pasif. Kemudian sarana sarana dan prasarana. Kemudian lemahnya pengawasan. Ya, tentu jika kita menuntut peserta didik untuk aktif, tentu dari pengajar atau guru harus turut andil dalam pengawasan siswa ketika belajar. Kemudian anggaran. Untuk melakukan model belajar yang inovatif, kreatif, serta kreatif tentu membutuhkan perangkat atau alat belajar yang mendukung untuk berjalannya pembelajaran secara efektif. Namun anggaran yang terbatas tentu akan menghambat dari model pembelajaran itu sendiri. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Mungkin dari teman-teman pemateri lainnya ada yang ingin menambahkan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Oh iya, terima kasih Bu Tris. Mendengarkan jawaban Bu Tris tadi itu sepertinya membahas kelemahan ya PAIKEM. Itu di berkaitan pertanyaan Pak Khairul sebenarnya ya. Tadi mempertanyakan kelebihan dan kekurangan dari model PAIKEM. Pak Alfian raise hand ini Pak, mau dari kelompok mana ini Pak? Menambahkan jawaban. Saya dulu Pak. Menambahkan jawaban. Kita konfirmasi dulu ke pemakala, berikan kesempatan ke pemakala dulu. Ada Pak Kamsir tadi, sudah siap-siap untuk menjawab ini. Silakan Pak Kamsir. Oke, baik, atas kesempatan yang diberikan Bapak Moderator. Sedikit menambahkan dari jawaban dari Ibu Trisnawati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa
menurut yang referensi kami baca adalah metode dan model itu sangat berbeda. Sangat berbeda ya. Mungkin dari perbedaannya sendiri, kata-katanya sendiri sudah berbeda. Jadi ketika kita membahas tentang model pembelajaran, jadi yang muncul dalam benak kita itu model itu adalah kerangka umum yang digunakan untuk mengorganisir dan merencanakan pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran ini merupakan teknik atau strategi yang digunakan untuk mengajar. Nah, jadi dari kata tersebut, dari pengertian tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya model pembelajaran dan metode pembelajaran itu dua konsep yang berbeda dalam pembelajaran. Kalau model pembelajaran mengacu kepada kerangka umum yang digunakan tadi untuk mengorganisir dan merencanakan pembelajaran, kemudian dari metode pembelajaran itu mengacu kepada tekniknya, strategi yang digunakan. Jadi saya ketika ingin membahas tentang metode sedikit, mungkin dari metode yang digunakan dari model pembelajaran PAIKEM ini, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan itu bisa menggunakan metode pembelajaran ceramah, bisa diskusi, kemudian tanya jawab, simulasi, dan praktikum. Mungkin seperti itu, Pak Syamsul. Terima kasih, saya kembalikan kepada Baik. Terima kasih jawaban Pak Kamsir. Iya Pak. Izin Pak Moderator. Izin dulu ya. Iya Pak, silakan. Ini karena ternyata waktunya habis ini. Menarik memang apa yang disampaikan oleh semua. Jadi saya ambil alih Pak kegiatan terakhir karena sudah pas 15.40 ini Ibu Haji Marhani juga sudah mau masuk lagi. Saya kira memang pemahaman kita tentang strategi pendekatan strategi, model, teknik, taktik, metode itu adalah merupakan satu hal yang berbeda. Saya kira sudah dibahas di dosen pertama kemarin itu dan sudah jelas. Nah, adapun kekurangan dari semua strategi pembelajaran memang akan ada kelebihan dan kekurangannya. Tinggal bagaimana kita memahami apa yang menjadi inti daripada kelebihan. Kalau ada kelebihannya barangkali bisa dipergunakan. Kalau kekurangannya itu barangkali bisa ditutupi dengan makanya kita belajar tentang strategi itu adalah kumpulan daripada rencana daripada pembelajaran kita. Menarik semua saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Cuma sayang sekali waktunya habis. Silakan nanti videonya di setor di tempat tugas kita di topik 11. Terus kemudian komentar-komentarnya kita dalam bentuk narasi itu silakan nanti dibuat dalam bentuk tulisan-tulisan ada di tempatnya di e-learningnya dosen. Saya kira cukup sekian dulu barangkali Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf ini karena waktunya habis. Ibu Haji Marhani sepertinya mau masuk. Iya Pak. Iya. Sudah dia. Oke, kita akhiri dulu pertemuan dengan saya pada hari ini. Nanti kita lain kali pekan depan mungkin kita akan tampil lagi 2, sambil juga nanti kita akan membahas. Nanti pada saat tampil nanti dibatasi waktunya supaya kita sesuaikan dengan waktu perkuliahan. Baik, kita akhiri dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.